Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Aziz dalam kajian Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang manusia sebagai khalifah. Benarkah kita ini sebagai khalifah? Khalifah dalam Al-Quran disebutkan secara terang-terangan. Allah berfirman dalam kutipan salah satu ayat 30 dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini memang diidentikan dengan khalifah, dengan kelebihan akal pikiran yang kita miliki, hati nurani yang kita miliki, kita bisa bernalar, kita bisa berlogika di situ. Memang sekilas tampaknya kita ini mulia sekali gitu ya. Tapi ingatkah teman-teman semuanya bahwa ternyata dalam Al-Quran ada sifat-sifat manusia yang sebetulnya berlawanan dengan itu. Jadi memang kita khalifah satu sisi, tapi di sisi lain kita memiliki sifat-sifat yang begitu buruk. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu makhluk yang suka berkeluh kesah, makhluk yang kikir ketika mendapatkan rezeki, makhluk yang suka ngeluh ketika mendapatkan musibah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Wa kanal insanu ajula, suka tergesa-gesa, sedikit-sedikit panik, mudah kagetan gitu. Sehingga berita hoax itu katakanlah mudah menyebar gitu ya. Kemudian wa idza massahu syarru kana ya'usa. Jadi manusia ini ternyata mudah berputus asa, ya'usa. Dan yang terakhir adalah innahu kana zaluman jahula. Manusia itu ternyata makhluk yang zalim, lagi bodoh. Dia suka berbuat zalim terhadap diri sendiri, menyakiti diri sendiri, dan juga bodoh. Maka seandainya kita bandingkan sebetulnya siapa kita? Sebetulnya manusia itu siapa gitu ya? Apakah dia khalifah? Atau dengan kemuliaan yang dimilikinya gitu? Atau justru dia memiliki sifat-sifat buruk tadi itu? Apakah seandainya kita berkaca gitu, sehina itukah kita? Semudah itukah kita berputus asa, berkeluh kesah, kemudian menjadi kikir, menjadi sombong? Kita menjadi makhluk lemah. Apakah seperti itu? Ya demikianlah, inilah yang disebut dengan sifat baharu bagi manusia. Maka kita perlu mengendalikan diri kita. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Kemampuan melalui keterampilan mengendalikan emosi manusia ini menjadi sangat penting kita miliki agar kita tidak mudah terjerumus pada sifat-sifat yang buruk tadi dan kita dapat mewujudkan fungsi kita sebagai khalifah. Salah satunya adalah melalui motivasi. Ketika kita bisa memotivasi diri kita, kita menjaga semangat kita dalam belajar, bekerja, beraktivitas, beribadah sehari-hari, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Maka kita perlu teknik-teknik strategi khusus gitu untuk menjaga bagaimana diri kita ini bisa terus termotivasi. Saya pernah ada satu cara untuk motivasi diri itu adalah dengan mengingat masa lalu yang kelam, dengan mengingat kembali kegagalan-kegagalan di masa lalu, kekecewaan-kekecewaan yang pernah kita rasakan. Ketika itu memuncak, kemudian kita semakin kesal, kita arahkan menjadi suatu motivasi untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Saya pernah mendaftar di suatu perguruan tinggi yang saya idamkan sejak lama, saya cita-citakan. Tapi ternyata saya tidak diterima di sana. Padahal sudah membayarkan uang untuk pembelian formulir saja itu tidak sedikit. Setelah mengikuti rangkaian ujian, kemudian wawancara, proposal juga saya sampaikan di situ, ternyata apa? Saya tidak diterima. Namun, ya memang bolehlah manusia itu kadang malas, kadang sedih, gelisah. Saya pun ketika itu juga merasa tidak terima. Saya sudah merasa telah menyiapkan semuanya dengan baik gitu. Tapi kenapa ketentuannya saya tidak diterima? Lantas saya pun berpikir, kemudian kekesalan saya itu tidak saya hilangkan begitu saja, karena memang sulit kita menghilangkan kegagalan atau kekecewaan yang pernah kita rasakan gitu ya. Akhirnya ketika saya menyadari itu,
nomor pendaftaran ujian ketika saat itu saya interview, di mana saya tidak lolos itu tidak saya buang. Bahkan sampai sekarang masih ada. Saya tempelkan. Setiap kali saya akan tidur melihat tulisan tersebut, ada 6 digit di situ. Ketika saya melihat, saya kesel itu. Saya katakan dalam diri saya seolah mengatakan kepada perguruan tinggi tersebut, suatu saat nanti pasti kamu akan menyesal karena telah menolak saya. Pasti kamu akan menyesal karena saya bukanlah sosok yang pantas untuk ditolak. Saya katakan seperti itu. Ya meskipun mereka nggak dengar juga gitu ya. Jadi kayak kurang kerjaan gitu. Tetapi dalam diri saya pengaruhnya apa? Kemudian saya mengingat kekesalan itu atas kegagalan yang pernah saya alami. Kemudian saya arahkan menjadi sebuah motivasi. Dari motivasi itulah kemudian saya bisa semangat belajar, bekerja, kemudian beraktivitas dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga kekesalan itu berujung pada hal yang positif. Atau mungkin teman-teman pernah kecewa gitu, pernah kehilangan seseorang, atau barangkali memiliki orang yang disayangi gitu, kemudian dia menghilang, kita kesal gitu, atau bahkan kita ditolak gitu ya. Kemudian kita katakan saja, suatu saat nanti kau pasti akan menyesal karena telah menolak saya, karena saya bukanlah sosok yang pantas untuk ditolak. Setelah itu apa? Kita arahkan kekesalan itu menjadi sebuah motivasi untuk mewujudkan dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan lantas kita harus mendendam gitu ya. Kita simpan kekesalan kita kepada orang kemudian kita dendam dengan mereka, bukan. Tetapi ini adalah seni ya. Bagaimanapun motivasi ini juga membutuhkan keterampilan atau keterampilan seni untuk mengendalikannya. Karena kalau kita hanya mengandalkan motivasi dari luar, saya kira akan sulit kita mendapatkan itu. Tapi kalau kita bisa terampil untuk motivasi diri, ini akan sangat efektif sekali gitu. Sehingga kita akan bisa terus semangat dalam kehidupan sehari-hari. Namun realitanya tidak sedikit justru ketika orang itu mengingat masa lalu, kita mengingat masa-masa kita pernah kecewa pada saat lampau gitu, justru malah semakin terpuruk gitu. Kita semakin galau, semakin kepikiran gitu ya. Pengennya melupakan, malah kepikiran lagi. Nah, ya inilah yang disebut dengan keterampilan. Maka ya seandainya memang kita bisa, ini akan mungkin bisa menjadi teknik yang membuat teknik yang bisa dilakukan untuk menjaga motivasi dan semangat dalam kehidupan kita. Maka dengan motivasi itu kita berharap sebagai manusia kita betul-betul dapat merealisasikan fungsi kita sebagai khalifah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja dong. Oh iya. Nah. Ya. Nih.